Ini Dia kembali di saling silang menarik Iya, sekali mengenai eksistensi kaum LGBT itu. Saya ingin mendengarkan pendapat dari komisioner Komnas HAM. Sepanjang dia ketahuan di sana Pembahasan ini lebih kepada identitas atau yang harusnya dibatasi. Mohon maaf, ini sudah mulai. Yang harus dibatasi itu adalah sampai kepada perilaku seksualnya kah? Hanya begitu atau memang orang ini harus dikembalikan kepada sikap perilaku seksual yang hetero? Menurut pandangan Komnas HAM bagaimana? Iya, dibatasi itu ada dua dimensi sebenarnya. Dibatasi dalam konteks apakah itu dihukum, apakah tidak, gitu. Soalnya begini, limitasi, restriksi dan lain sebagainya, istilah-istilah pembatasan itu ada juga dimensi pengaturan. Kalau itu memang berdimensi, misalnya merusak, ada pemaksaan, ada kekerasan dan lain sebagainya, itu memang bisa dibatasi. Itu memang bisa dihukum dan itu berlaku bagi siapapun, gitu. Wataknya begitu. Nah, tapi memang ada yang sesuatu yang spesifik, misalnya, oh ini mengganggu kesehatan dan lain sebagainya, itu bisa diatur, bukan dipidana. Gitu. Nah, itu yang memang kita harus clear. Bisa diatur tapi bukan dipidana, maksudnya seperti apa? Iya, misalnya begini. Oh ternyata perilaku seksual itu misalnya juga mengancam kesehatan, misalkan. Oke, kalau dia mengancam kesehatan, aturlah bagaimana. Hanya ansih mengancam kesehatan. Kalau kemudian ini kan ngomong salah satunya. Kalau kemudian perilaku seksual itu dimensi yang lain saya ngomong begini. Dalam kebudayaan kita sebenarnya ada satu ruang yang memang itu berdinamika, gitu. Risetnya Saiful Mujani, riset consulting itu clear, bahwa ada dinamika di situ, ada penerimaan, ada interaksi, gitu. Ada usaha-usaha yang semangatnya menyembuhkan kalau itu dianggap sebuah penyakit. Ada usaha-usaha yang memang menerima karena itu sebuah takdir. Misalkan waria, ada orang anak-anak sejak kecil macam-macam, itu bukan pilihan, itu bukan ciptaan kerangka sosial, itu memang takdirnya kayak begitu. Bahkan kalau misalkan kita belajar fikih, misalnya ada pengaturan-pengaturan bagaimana waria harus sholat dengan laki-laki, waria sholat dengan perempuan misalnya, karena itu dianggap takdir. Nah kalau kayak begitu terus dipidana kan nggak bisa, makanya kami ya kan bersetuju misalkan perilaku seks memang sudah diatur untuk kepentingan menjaga anak-anak misalnya, itu clear. Yang tidak boleh adalah kayak tadi misalkan spesifik menyebut identitas tertentu, walaupun disumirkan gitu, tapi orang bisa membaca ini adalah identitas tertentu. Ini persis kayak pengalaman kita di PNPS nomor 1 tahun 65 soal penodaan agama. Kita bisa baca itu keterangannya misalnya hanya 6 agama yang diakui, ya kan, dilindungi macam-macam, yang lain juga diakui. Akhirnya yang muncul adalah 6 agama yang diakui, yang lain tidak diakui dan dipersekusi. Karena kalimatnya kayak begitu. Nah, saya menghindari potensi-potensi kekerasan, potensi-potensi diskriminasi gitu. Oke, kalau sikap Komnas HAM sendiri ketika ada kaum LGBT begitu, dia tidak melakukan perusakan, dia tidak menyuruh kemudian mempublikasikan. Bagaimana ketika kemudian kaum LGBT ini yang dikhawatirkan adalah karena ada dorongan dari internasional, begitu dikhawatirkan Pak Musni juga mungkin beberapa kalangan yang lain ada dorongan internasional, lalu kemudian mereka terus mempublikasikan diri. Saya mempelajari itu juga, nanti Mas Aletri juga bisa mengklarifikasi ke saya. Jadi memang ada satu gerakan di Afrika yang memang mempersekusi dia baik oleh masyarakat maupun oleh negara, bahkan dihukum mati ya Mas ya. Nah, gara-gara soal identitas itu, ini dimensinya banyak, ada dimensi kebudayaan, ada dimensi politik yang dimainkan di sana. Semua orang prihatin atas kejadian itu, makanya dorongannya adalah menghormati, termasuk juga menghormati dalam konteks yang lain. Kelompok-kelompok agama menyuarakan kalau punya keyakinan, punya pandangan keagamaannya, bahwa mengatakan bahwa itu tidak boleh, itu dosa, itu juga harus dihormati. Jadi dinamika sosialnya di situ, itu diletakkan di situ. Dan kita sebenarnya punya pengalaman panjang soal begini. Saya misalnya sejak kecil misalkan ya ada waria di depan rumah pakai kotak tak gendung-dung gitu, biasa-biasa saja gitu, ya kan? Bahkan dalam beberapa fikih diatur kamu sholatnya di mana, ininya di mana dan sebagainya begitu. Nah, mau diletakkan di situ bahwa kami bersetuju pengaturan perilaku seksual dalam konteks kayak gitu, tapi jangan sampai memunculkan sebuah identitas, itu bisa menjadi bola liar untuk persekusi, gitu loh. Kita punya pengalaman panjang, punya undang-undang pornografi yang
melahirkan persekusi, punya undang-undang Jadi gini nomor Pak, tahun itu saya ingin membantah persekusi. sedikit itu. Iya. Lahirnya persekusi itu apa? Karena memang boleh saja jadi nggak ada hukumnya yang tegas itu. Bisa juga abu-abu dan lain sebagainya. Justru itu undang-undang itu harus tegas mengatur sesuatu itu supaya ada pegangan yang pasti. Rakyat itu melakukan persekusi itu karena dia lihat ini nggak benar, bertentangan dengan keyakinan dia, bertentangan dengan agama, maka dia melakukan. Kenapa? Karena memang aparat tidak melakukan itu. Kalau hukum ini tegak dilakukan dengan baik, itu nggak akan ada. Jadi kalau menurut Pak Musni ini kalau saya sih melihatnya secara terbalik. Jangan-jangan kita nggak percaya bahwa masyarakat kita punya kemampuan untuk menghadapi dinamika sosial itu, gitu. Dengan kepentingan politik sesaat macam-macam, dan ini rusak semua. Masyarakat dipersepsikan kayak seolah-olah ini menentang macam-macam dan lain sebagainya begitu. Padahal kita punya mekanisme sosial yang itu protektif gitu. Dan kalau itu bisa, karena itu saya menjadi penting untuk menyampaikan kepada publik yang sebetulnya diatur itu apa. Jangan sampai karena orang tidak pernah membaca secara persis benar apa yang dikatakan dalam undang-undang itu. Misalnya saja, bayangkan nanti kalau ini akhirnya goal dan ada pasal-pasal yang kemudian dengan secara terlalu mudah dikatakan, oh sejak saat ini LGBT ini dilarang ya. Nah, orang tanpa membaca pasal yang sebetulnya jauh lebih rumit itu, yang mengatakan yang dilarang adalah perilaku seksual yang mengandung kekerasan, bla bla bla. Orang nggak pernah tahu itu. Baik, mari kita baca pasal-pasalnya. Tadi kan saya sudah janjikan agar Mas Arteri membaca pasalnya paling tidak yang sudah dirundingkan hingga saat ini, walaupun ini belum final. Saya sebelum baca pasal, saya coba untuk sangat hati-hati. Saya tidak mau terlibat dalam perdebatan ini sangat sensitif. Jadi poin pertama adalah LGBT mutlak butuh kontrol sosial. Itu poin pertama. Setuju. Kenapa? Untuk menguatkan peradaban kemanusiaan. Pengaturan substansinya seperti itu. Nah, apa pisau analisanya? HAM sepakat. Tapi HAM-nya HAM yang partikular, bukan HAM universal. Betul, Pak. Setuju, Pak. Filternya apa? Filternya Pancasila. Makanya kita runut lagi. Peradabannya seperti apa, ada kesejarahan enggak dan sebagainya. Bicara juga mengenai agama, pasal bagaimana kita mencerna tidak hanya dari agama ansih tapi faktor kesehatan yang tadi. Bagaimana faktor atau alasan kalau begini terus nanti manusia bisa musnah, sudah sampai ke situ DPR. Kemudian bicara juga mengenai adat istiadat. Bayangkan saja, saya hanya menggambarkan Australia 2 bulan yang lalu setuju sama legalisasi LGBT. 2 minggunya anggota parlemennya menikah, kawin, ya. Tahu nggak yang terjadi? Sistem nilai di Australia yang kita pikir dia sana sangat seks bebas, boleh dan sebagainya, goyang juga. Jadi masyarakat nggak siap, Pak. Ini kita harus sampaikan juga ini. Masyarakat nggak siap. Nah, budaya juga begitu. Bisa dibayangin nggak kalau ini dikatakan ini legal. Perilaku gay. Sekarang kita repot mau masuk hotel, ini hotel-hotel syar'i kan ya. Ini suami istri nggak. Besok nanti kalau begini dicek lagi nih hubungannya suami istri nggak, yang laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Dan kita sering kan sekamar pria-pria kan. Ini akan menjadi repot lagi. Makanya kita sangat hati-hati, kita butuh lakukan pencermatan yang sangat luar biasa hebat. Dan semua komponen masyarakat sudah diajak didengarkan pendapatnya. Ini juga kita katakan sangat berkeindonesiaan. Kenapa? Tidak ada yang luput. Ulama datang, Pak Pendeta datang, tokoh agama Buddha, agama Hindu, semuanya hadir. Semuanya berkesimpulan tidak boleh legalisasi terhadap perilaku nih. Laki-laki sama laki-laki nggak boleh. Perempuan sama perempuan nggak boleh. Tapi kalau orangnya kita akui sebagai orang. Itu poinnya. Jadi tidak akan ada kekhawatiran kemudian menjadi kenyataan bahwa suatu saat Indonesia akan melegalkan perkawinan sejenis. Wah, tidak itu jauh lah. Itu jauh dari KUHP kita. Kita harus berhenti dulu karena saya sudah diingatkan berkali-kali. Nanti saya akan kasih kesempatan kepada Anda pertama kali. Tetaplah bersama kami di Saling Silang.